Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini dia Mercedes AMG yang paling fenomenal sekaligus paling kontroversial. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini merupakan C63 dengan kapasitas mesin terkecil yang pernah dibuat oleh Mercedes AMG. Ini dia mobilnya C63 generasi W206. Lantas seperti apa mobilnya? Seperti apa detail mobil ini? Ikuti terus videonya. Ya, saya tidak salah menyebutkan bahwa ini adalah Mercedes AMG dengan kapasitas mesin terkecil. Jika Anda ingat pada tahun 1990-an, waktu generasi C-Class pertama yaitu W202 yang masih ditenagai oleh mesin lawas dan mesin non-turbo, itu saja kapasitas mesinnya sudah 3.600 cc. Kemudian di W203 itu kapasitas menjadi 5.000 cc karena dia menjadi C55 dan juga C32 juga ada versinya waktu itu. Kemudian pertama kali yang paling fenomenal adalah di generasi W204 di mana mesinnya berubah menjadi 6.200 cc atau variannya menjadi C63 dan masih non turbo atau naturally aspirated. Dan kemudian memang kapasitas mesin dari AMG itu terus mengecil dari masa ke masa. Di generasi W205 itu hadir C63 yang sudah berkapasitas 4.000 cc turbo, dan di generasi W206 ini ya, ini hanya dilengkapi dengan mesin yang kubikasinya sangat kecil yaitu 2.000 cc 4 silinder. Tapi nggak masalah karena mobil ini meski dia mesinnya kecil, dia dikawinkan dengan teknologi PHEV. Nah, seperti apa mesinnya nanti kita akan bahas. Kita akan sedikit membahas mobilnya terlebih dahulu. Well, ini adalah C-Class W206 basicnya. Dan ini versi AMG-nya, dan tentu versi AMG akan hadir dengan nuansa yang lebih sporty, lebih dinamis, dan lebih eksklusif tentunya. Seperti ini, C63 ini berwarna hitam. Dan memang kalau kesan pertamanya di AMG itu memang dia kesannya itu lebih terasa dewasa, lebih terasa kalem jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu BMW. BMW itu ada seri 3 dengan versi M-nya. Versi M-nya itu memang terasa ganas, terasa sangat sporty. Tapi kalau soal dewasa, soal gentle gitu ya, C63 ini memang lebih terasa gentle. Oke, tapi ada beberapa perbedaan C63S ini jika dibandingkan dengan C200 atau C300. Yang pertama adalah tentu saja di bagian fendernya. Bisa dilihat wheel track mobil ini terasa memang lebih lebar, lebih bulky ya. Mobil ini lebih terkesan berotot. Kemudian di bagian depan, nah ini adalah grill yang khasnya AMG dan emblemnya ini Aval terbah AMG. Kemudian bumper juga dia AMG styling kit yang terasa lebih sporty dan juga terasa lebih keren, lebih racing. Kemudian di bagian headlampnya dia sudah dilengkapi dengan LED high performance. Dan oh ya, untuk kampus ini juga berbeda. Dia ada sedikit lubang pendinginan untuk membuang hawa panas dari bagian mesinnya. Dan ya udah, kita langsung saja lihat bagian yang paling spesial di mobil ini sekaligus paling kontroversial, yaitu soal jantung pacunya. Kita lihat langsung bagian mesinnya. Wah, 4 silinder. Tapi ya biasanya kita melihat bagian kap mesin C63 itu mesinnya penuh V8 ya. Tapi di 4 silinder ini juga nyatanya sama-sama penuh juga sih. Ya di sini mesin, di sini turbo, bagian turbo dan bagian exhaustnya. Jadi terasanya sih masih proporsional, masih nggak terasa kosong gitu ya. Dan oke, mesin 2000 cc 4 silindernya ini saja dia mampu menghasilkan tenaga yang sebenarnya sangat besar, 479 HP serta torsi 545 Nm. Dan mobil ini dilengkapi dengan teknologi PHEV atau hybrid yang bisa di-charge, bisa diisi dayanya, dan tenaga motor listriknya ternyata sangat besar, yaitu mencapai 201 HP serta torsinya mencapai
440 Nm, sehingga tenaga keseluruhannya mencapai 679 horsepower serta torsi 1020 Nm. Wow, ini tenaga yang sangat besar, tenaganya sangat buas yang dihasilkan oleh sebuah mesin 4 silinder. Bahkan ya perlu diakui, mesin ini mengungguli rival utamanya yaitu BMW M3 yang tenaganya sekitar 510 horsepower serta torsi 650 Nm. Oke. Klaim dari Mercedes-AMG, mobil ini mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,3 detik saja. Dan tentu saja mesin ini memiliki penggerak all wheel drive. Dan transmisinya sudah 9 clutch. Mercedes-Benz menyebutkan dengan 9G MCT atau multi clutch transmission. Ya, sebenarnya lebih afdol lagi kalau kita mencoba mobil langsung, tapi saat ini pada kesempatan ini kami hanya berkesempatan untuk mereview first impression ini saja. Oke, sekarang kita lihat bagian lainnya. Dan untuk bagian velgnya, dia menggunakan velg AMG styling. Ini menjadi velg yang khas di seluruh line up AMG. Seperti ini, desainnya ada palang dan juga di sini ada palang nih, keren. Kemudian untuk velg dia menggunakan ring 20 yang dibalut dengan ban untuk belakang 275/35 ring 20. Dan ada yang menarik di bagian sini, di bagian kanan tuh ada tutup tangki bensin. Nah, di bagian kiri ada tempat pengisian daya. Nah, di sini nih, jadi Anda bisa mengisi daya mobil ini tidak hanya dari regeneratif brakingnya saja untuk mengisi daya, tapi juga dia bisa di-charge karena ini sejatinya adalah sebuah mobil plug-in hybrid, bisa AC charging di sini. Kemudian karena dia PHEV, dia bisa jalan sejauh 12 km saja untuk menggunakan mode full electric ya. Memang tidak jauh karena memang motor listriknya ini didedikasikan untuk mendongkrak tenaganya dari mesin 4 silindernya. Dan memang kapasitas baterainya tidak besar ya, dia hanya 6,1 kWh untuk C63S ini, sedangkan untuk versi C300E-nya aja yang untuk plug-in hybrid non AMG itu kapasitas baterainya mencapai 25,4. Jadi ini baterai yang kecil. Nah, di mana kalau letak baterainya? Yuk kita lihat. Di bagian bagasinya. Nah, bisa lihat nih, lantai bagasinya memang lebih naik. Di sini ada gundukan juga di bagian dalamnya. Karena di bagian bawahnya ini terdapat baterai 6,1 kWh-nya tersebut. Layoutnya ini sama persis dengan C300E dan baterai-baterai yang digunakan pada mobil PHEV Mercedes-Benz lainnya juga diletakkan di bagian bagasi seperti ini. Memang sedikit mengorbankan space bagasi ya, tapi ya nggak masalah karena baterai ini bisa menyumbang tenaga yang sangat besar. Kemudian jika Anda kurang, misalkan Anda membawa mobil ini dan membawa barang sangat besar ya nggak masalah karena jok baris kedua bisa dilipat tentunya. Ada tombol di bagian sini. Kemudian untuk bagasinya sendiri bisa ditutup secara elektrikal, di sini ada tombolnya. Dan detail dari AMG C63S ini juga berbeda dengan C-Class seperti bagian sini nih. Terdapat lip spoiler dari AMG, kemudian headlampnya sama dengan W206 tentunya LED, tapi yang membedakan antara versi W206 dengan W205 untuk versi C63-nya adalah ini nih. Knalpotnya sudah pipa asli di dalamnya. Bukan pipa yang tersambung sih, tapi ini terlihat detail yang menarik karena memang beberapa model Mercedes-Benz lainnya itu hanya menerapkan pipa bohongan di bagian bempernya yang untuk kesan estetika saja. Tapi ini syukurlah sudah menjadi pipa asli. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari C63S W206 ini, dan yes, ini nuansa yang menjadi satu semuanya ya. Futuristik, modern, cantik, tapi tetap sporty di bagian kabinnya. Karena memang C-Class generasi terbaru ini memang perlu diakui dia memiliki desain interior yang sangat estetik sekali, yang sangat futuristik dan juga manis gitu. Dan dia dilengkapi dengan aksen-aksen dari AMG yang membuatnya menjadi sedan yang sporty
tapi tetap berkelas. Nih, misalnya bagian sini nih, ini dilengkapi dengan karbon, kemudian bagian dashboardnya itu dilengkapi dengan jahitan-jahitan merah seperti ini yang membuat kesannya sporty. Semuanya masih sama sebenarnya dengan C-Class, seperti layar MBUX seperti ini, kemudian instrumen cluster seperti ini, yang sebenarnya sama dengan C-Class biasa, tapi dia dilengkapi juga dengan setir yang dari AMG yang 2 tingkat seperti ini, kemudian pedal shiftnya lebih besar deh tentunya C63 karena ini merupakan mobil performance, dan terdapat tombol di bagian kiri kanan ini. Nih, ini kita nyalakan dulu. Tombolnya ini buat apa? Yang di bagian kanan tentunya adalah untuk mode berkendara, jadi shortcut, semacam shortcut. Jadi memang untuk C-Class generasi terbaru memang dia tidak, tombol fisiknya itu sangat minim ya. Kalau di versi terdahulu tuh di bagian konsol tengah seperti mode berkendara, kemudian AMG Dynamics segala macam itu di bagian tengah. Nah, sekarang diletakkan di bagian sini. Ini sebenarnya bahasa desain yang mirip dengan Porsche ya. Tapi nggak masalah karena ini menyenangkan. Kemudian dia ada beberapa mode berkendara yang bisa diatur, comfort, snow, individual, battery hold. Jadi ini untuk menambah daya baterai tanpa harus melakukan pengisian daya. Kemudian ada full electric, saat ini tidak bisa karena baterai hanya berapa persen nih? Kayaknya di bawah 10%. Kemudian ada sport mode, sport plus, dan juga ada race mode. Wah, keren sekali. Kemudian di bagian kiri juga ada knop putar juga yang ada displaynya. Ini untuk mengatur suspensinya, AMG Dynamic, dan juga suara knalpot yang tadi juga diletakkan di bagian konsol tengah. Kemudian kita lihat apa yang ada di bagian head unit MBUX ini, karena tentunya menunya akan berbeda dengan C-Class biasa ya. Di sini juga bisa dilihat nih AMG beda. Ada AMG-nya maksudnya. Nah, ini AMG untuk mode berkendara, drive suspension, dan AMG Dynamics. Kemudian ada kamera 360 dan nah ini status baterainya karena ini merupakan PHEV. Nah, di sini nah tuh hanya 8% dan range-nya 0. Jadi harus di-charge sebenarnya mobil ini, mobil tes kami kali ini. Kemudian ini masih sama seperti pengaturan head-up display, car wash mode, Partronic. Tapi yang paling berbeda adalah ini performance, AMG performance. Nah, ini bisa dilihat energy flow-nya seperti apa ketika mobil ini berjalan, apakah dia menggunakan mesinnya saja atau motor listriknya saja atau sedang melakukan pengisian daya. Kemudian drive. Nah, ini tuh bisa dilihat ya mesinnya berapa putaran RPM, berapa Newton meter, kemudian motor listriknya berapa RPM, berapa Newton meter, dan ini baterainya, display baterainya berapa ampere. Kemudian ada juga ini nih suhu dari motor listrik, kemudian dari mesin, dan juga suhu baterai. Jadi ini informasi sangat lengkap. Vehicle ini standar lah di lini semua Mercedes ada. Engine. Nah, ini untuk menampilkan berapa tenaga yang dihasilkan ketika Anda berperforma. Misalkan Anda sedang gaspol, itu kelihatan berapa kW, satuannya kW ya, kilowatt, dan juga berapa Newton meter. Kemudian ada stopwatch, dan stopwatch ini keren karena dia memiliki tampilan jam analog dari IWC seperti ini. Keren banget. Start stop. Nah, ketika Anda melakukan lap time misalkan di track gitu ya, Anda bisa mengaktifkan ini. Kemudian consumption. Nah, konsumsi bahan bakar. Kami belum mengetes mobil ini sebelumnya, jadi nggak tahu seberapa irit atau seberapa boros dari C63S ini. Tapi kami menilai mobil ini akan memiliki konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit dibandingkan C63S yang ada di W205 yang menggunakan publikasi mesin yang besar dan juga mesin V8. Ini hanya 2000 cc dan dia berpadu dengan motor listriknya. Dan kita beralih ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya juga sebenarnya secara tampilan, secara besarnya itu nggak berbeda dengan C-Class biasa, tapi yang paling berbeda adalah tampilan ini nih, tampilan si displaynya. Nah, display ini ada beberapa tampilan seperti sport, classic, understated yang ada di model Mercy biasa, tapi dia ditambahkan dengan super sport. Wah, ini keren sekali. Kemudian ada track pace, itu ada G-force-nya, kemudian ada speed-nya berapa kilometer per hour, berapa persen gasnya, kemudian ada berapa persentase dari remnya. Ini ada tampilkan semua di sini. Ini keren sekali ya, sangat-sangat sporty. Kalau super sport mirip-mirip, tapi dia tidak ada tampilan G dan juga
persentase dari pedal. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana suara dari C63S ini. Kita nyalakan langsung. Suaranya memang mirip dengan A45 atau CL45 gitu ya, yang mesin 2000 cc yang ada sebelumnya. Jadi memang perlu diakui wibawa V8 C63 itu memang hilang gitu ya. Tapi kalau tahu performanya seperti itu, akselerasi seperti itu, rasanya perlu dites dulu sih seberapa hebat dari mobil ini. Karena mungkin kan dengan torsi sebesar itu, dengan tenaga sebesar itu, dia lagi mungkin ya, harus secara tahu dulu. Tapi harusnya ini menjadi hal yang positif karena tenaganya jauh lebih besar. Kemudian ini kita coba knalpotnya kita besarkan suaranya ya di mode sport dan juga di sini. 4 silinder banget suaranya. Oke, matiin aja karena ini di ruangan tertutup. Dan dari kelengkapannya, nah dia dilengkapi dengan speaker Burmeister yang tidak ada di versi C300 yang merupakan CKs tertinggi yang saat ini dipasarkan di Indonesia. Kemudian dia dilengkapi dengan atap panoramik yang tidak dimiliki oleh pesaing utamanya yaitu BMW M3. Ya, jadi sebagai kesimpulan memang C63S ini dia lebih apa ya? Sedan cantik yang dikemas menjadi sebuah sedan cantik yang sangat maskulin tapi tetap hadir dengan opsi yang lengkap. Kemudian ambient light khas Mercedes-Benz itu masih ada di mobil ini. Kemudian atap panoramik yang juga ditutup bukanya khas ya. Nih, dengan layar, dengan sentuhan saja bukan dengan tombol fisik. Itu yang menjadi highlight dari sebuah Mercedes-Benz terbaru. Ya, overall mobil ini sangat menarik meski dia harus meninggalkan wibawa mesin V8-nya. Oke, jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mercedes-AMG C63S W206. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.